Setelah sedikit meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, akhirnya Rizky diperbolehkan masuk. Hanya saja, Rizky harus duduk di sudut ruangan dekat dengan pintu dan tak boleh bergerak sedikit pun. Sementara itu, gadis yang sekamar dengannya yaitu Alia Fitriani sedang menelpon seseorang sambil mengamuk. "Gak bisa gitu dong Pak Hendra. Kan saya udah di kamar ini sejak tahun lalu," teriaknya, mengeluh pada pemilik kos ini secara langsung. "Kenapa ini terjadi padaku?" pikir Rizky dalam hatinya, menyadari bahwa rencananya telah buyar sepenuhnya. "Hah? Kok gitu sih? Itu kan kesalahan Bapak sendiri. Kenapa malah saya yang jadi korbannya?" Bentar. Tiba-tiba, nada tinggi yang terus dikeluarkan oleh Alia mulai menghilang, tergantikan dengan suara yang lirih dan gemetar saat ia melihat sesuatu di layar komputernya. Saat Rizky meliriknya, itu terlihat seperti halaman email miliknya. Benar juga," balas Alia dengan suara yang lirih. Tak lagi berani membentak Pak Hendra. Bahkan karena sangat lirih suara Alia, Rizky sampai bisa mendengar balasan Pak Hendra secara samar-samar. "Kan minggu lalu sudah saya kirimkan tawaran, kalau kamar kos De Alia bakal ditempati orang baru. De Alia cuma balas mau-mau aja, selama biaya kosnya turun kan? Tapi ya, Bapak minta maaf juga. Lupa kalau ternyata penghuni barunya cowok," balas Pak Hendra dalam panggilan itu. Alia hanya bisa terdiam. Penampilannya sendiri memang sangatlah cantik bahkan tanpa riasan sekalipun. Dengan rambut panjang mengombak yang diwarnai merun agak gelap itu. Tubuh yang cukup berisi dengan tinggi sekitar 160 cm. Ditambah lagi dengan wajah manisnya yang terkesan agak nakal itu pasti akan membuat siapapun tersipu saat melihat Alia. Namun untungnya, Rizky adalah seorang yang sangat setia. Sekalipun harus berhubungan jarak jauh dengan pacarnya, ia takkan tergoda atas apapun yang terjadi di sini. Juga tak memikirkan apapun yang tidak-tidak. Tapi masalahnya, kalau gitu, ada kamar kosong lain enggak, Pak? Biar ini Rizky bisa pindah. Kasihan juga kan? Tanya Alia. Dari percakapan itu, penilaian buruk Rizky terhadap Alia di awal pertemuannya mulai memudar. Meskipun cukup galak, namun Alia sendiri adalah gadis yang baik. Soal itu, De Alia, bisa sabar bentar enggak? Soalnya ini kan tahun ajaran baru. Jadi kamar kos semua udah penuh, balas Pak Hendra. "Hah? Enggak ada yang sendirian gitu?" tanya Alia panik. "Enggak ada. Jadi tolong ya deh, biarin Rizky tinggal di sana bentar aja. Sampai nanti ada yang pindah baru bisa diusahain," balas Hendra. "Oh, Mbak bagaimana jika uangku dikembalikan? Aku bisa cari kos lain mungkin?" tanya Rizky dengan kalimat yang kaku dan terlalu formal itu. Terbiasa saat berbicara formal di hadapan orang yang lebih tua. "Nah, benar tuh Pak. Balikin aja uang Rizky. Nanti biar dia cari kos lain," ucap Alia dengan senyuman lebar di wajahnya. Karena mungkin saja dengan ini, semua masalah kamar ini akan bisa diselesaikan. Hanya saja, maaf deh, Bapak udah pakai semua uang buat beli mobil baru. Jadi nggak bisa dikembaliin." "Hehe," balas Pak Hendra sambil tertawa ringan itu. "Hehe dari mana? Dasar pemilik kos gak becus. Ini masa depanku yang dipertaruhkan," balas Alia yang kembali marah. "Ayolah deh. Padahal Bapak udah tutup mata tiap kali De Alia ajak pacarnya nginep kan? Atau mau Bapak laporin?" "Hehe. Udahlah. Sabar bentar sama Rizky ya. Bapak mau pergi jalan-jalan." Dah. Dengan balasan sekaligus ancaman itu, Pak Hendra segera menutup panggilannya, meninggalkan dua orang ini terdiam di kamar kos dalam keheningan. Di satu sisi, Alia memang salah karena asal menerima tawaran penurunan biaya sewa dari 1,75 juta per bulan menjadi 1 juta per bulan, sebagai ganti di mana mereka akan tinggal berdua. Namun di sisi lain, Pak Hendra juga salah karena tak jeli dalam memasangkan penghuni kos ini. Dan terakhir, Rizky yang telah membayarkan 1 juta rupiah ke Pak Hendra secara terpaksa hanya bisa tinggal di kos ini untuk 1 bulan ke depan. Karena ia tak lagi memiliki uang selain uang makan. "Anu," ucap Alia, yang berusaha untuk memecahkan keheningan ini. "Maaf, aku gak sengaja deng ya.
Kamu juga udah ada pacar kan? Tenang aja, aku juga. Setelah mandi aku bakal tidur di bawah. Janji gak akan ganggu kamu. Ucap Rizky yang segera mengambil pakaian ganti beserta alat mandinya. Ia kemudian berjalan dengan tubuh lemas ke arah kamar mandi di dalam kamar ini. Liz, sorry. Aku gak bermaksud buruk tadi. Sama, makasih ya. Balas Alia. Tenang. Udah biasa juga tidur di lantai. Balas Rizky dengan senyuman yang tipis di wajahnya. Kini hanya tersisa Alia sendirian di dalam kamar. Dengan suara guyuran air sesekali dari dalam kamar mandi itu. Ia duduk dalam diam, memikirkan berbagai hal di masa depan. Tentang bagaimana Alia akan menjelaskan semua ini kepada pacarnya yaitu Reno. Juga bagaimana Alia akan mengatur bagaimana Reno bisa berkunjung. Karena bagaimanapun, Reno memang sering menginap bersama Alia di kamar ini. Kini dengan keberadaan Rizky. Seger banget. Makasih ya, Al, udah ngertiin. Tenang aja, kalau uang beasiswaku cair bulan depan, aku bakal pindah kok. Ucap Rizky secara tiba-tiba setelah keluar dari kamar mandi. Seriusan? Tanya Alia. Serius. Mana mungkin aku bisa tidur bareng terus-terusan sama cewek. Takut ada apa-apa, haha. Balas Rizky sambil tertawa. Ia kemudian mengambil salah satu bantal dan guling dari kasur besar itu. Yang memang sengaja diganti oleh Alia dari kasur tingkat menjadi kasur besar agar bisa lebih nyaman saat Reno datang menginap. Lalu dengan berbekal dua barang itu saja, serta selimut tipis yang digelar di lantai, Rizky tidur di lantai pojokan ruangan. Sejauh mungkin dari Alia. Merasa kasihan, Alia menarik selimut tebalnya dari kasurnya itu. Lalu menyerahkannya kepada Rizky yang nampaknya sudah tertidur pulas dalam sekejap. Jadi dia beneran gak bohong, kalau udah terbiasa tidur di lantai. Gumam Alia dengan suara lirih. Akhirnya Alia menyelimuti tubuh Rizky agar tidak kedinginan. Lalu secara tak sengaja, melihat beberapa berkas yang diletakkan oleh Rizky di atas meja sebelumnya. Alia mengambil salah satu berkas itu, yang menunjukkan riwayat studinya, beasiswanya, juga jurusan yang diambilnya di Universitas Teknologi Ekonomi Jakarta itu. Satu univ sama aku? Tapi jurusan ilmu komputer ya? Gumam Alia saat membaca berkas tersebut. Alia sendiri adalah mahasiswi tahun kedua dari jurusan ekonomi. Selama membaca berkas Rizky, wajah Alia terlihat biasa saja. Tapi saat sampai di berkas salinan rapot Rizky selama SMA. Apa-apaan ini? Teriak Alia secara refleks, di mana ia segera berusaha untuk meredamnya. Ia terkejut bukan main saat melihat Rizky lulus dari salah satu SMA terbaik di Jawa Tengah, juga dengan nilai yang sangat di luar nalar bagusnya. Secara tak sadar, Alia melirik ke arah cermin besar di antara kedua meja itu. Melihat bayangan dirinya sendiri, yang justru telah jatuh dalam kehidupan percintaan yang sama sekali tak sehat. Bukankah jika dibandingkan dengan Reno,